Kau kurang cermat dan terlalu bernafsu, Angga. Ayo bangun. Pukulanmu jadi ngawur, Angga. Di sini kelemahanmu. Angga, anakku. Kau tidak usah gelisah. Tidak usah kau memikirkan kekalahanmu dengan Cokro. Kau tidak akan pernah bisa mengalahkan Cokro. Cokro ternyata telah menyesatkanmu. Ilmu yang diberikan kepadamu hanyalah sekedar ilmu yang tidak berguna. Siapa kau? Jangan keras-keras. Cokro akan mendengar teriakanmu. Kau tidak usah tahu siapa aku. Percayalah padaku, Angga. Kau tidak usah mencari aku. Cukup kau dengar saja suaraku. Terus, Angga, lebih kuat, lebih cepat. Kau harus keras. Kalau lengah, berarti kosong. Ayo terus. Kenapa kau memandang aku seperti itu? Kenapa guru tidak pernah mengajarkannya jurus-jurus silat yang lebih ampuh? Kenapa tiba-tiba kau bertanya seperti itu? Karena aku membutuhkan itu. Angga, belum saatnya aku mengajarkan jurus-jurus yang lebih ampuh itu kepadamu. Kau masih terlalu muda untuk menguasai jurus-jurus tersebut. Apa salahnya guru mengajarkannya lebih cepat? Karena kau belum mampu mengalahkan aku dalam 10 jurus. Alah, Angga. Jangan terlalu kau pikirkan. Baiklah, kita coba lagi. Ingat, Angga, jangan terlalu bernafsu. Hati-hati dengan kuda-kudamu. Lawan bisa membunuhmu jika kau lengah. Angga, 5. Hei, tidak bisa. Ayo ambil. Sini. Sini. Hei, Nanti nenek marah. nenek. Oh, iya nenek. Kenapa nenek melarang kau bermain ke batu? Itulah yang aku tidak mengerti, Angga. Nenek seperti menyimpan suatu rahasia mengenai Guru Cokro kepadaku. Rahasia apa, Surti? Justru itu yang tidak berani kutanyakan langsung pada nenek. Apa yang kau pikirkan? Ibu, Bapak. Angga, anakku. Sudah kuperingatkan bahwa Cokro tidak akan pernah mau mengajarkan jurus-jurus silat yang mematikan itu kepadamu. Kau tahu apa maksudnya? Supaya kau tidak pernah bisa mengalahkannya. Supaya kau tidak bisa membalas dendam padanya. Kau dididik sebagai murid tunggalnya dan sekaligus sebagai bapak angkatmu. Kau sudah banyak berhutang budi pada Guru Cokro. Mungkin kau tidak percaya. Seandainya suatu saat kau tahu siapa sebenarnya Cokro itu. Coba kau ceritakan. Siapa guru itu? Di lehermu ada sebuah kalung. Itu adalah milik ayahmu. Kalung itu ada 2 buah. Yang satu adalah milik ibumu. Suatu saat kau pasti menemukan kalung itu, Angga.
sebagai bukti bahwa aku tidak berbohong kepadamu. Untuk menebus dosa-dosanya, kau dibesarkan dan dididiknya, dan kau diangkatnya sebagai pengganti kedua orang tuamu yang sudah mati terbunuh. Cokro yang kau muliakan itu adalah pembunuh kedua orang tuamu. Jangan sekarang, Angga. Kau belum mampu mengalahkannya. Kau masih banyak waktu untuk memperdalam jurus-jurus silat. Ku cari kau di mana-mana. Ternyata kau ada di sini. Sedang latihan ya? Iya. Mendengar suara teriakanmu. Loh, kenapa kelihatannya kau tidak begitu gembira? Pasti ada sesuatu yang tidak beres dalam dirimu. Surti, tak usah kau tanya dari mana ku dapatkan kalung ini. Kalung ini kok mirip dengan yang kau pakai? Ini milik ayah. Dan ini milik ibumu? Iya. Aku menemukan kalung ini di kamar Guru Cokro. Sekarang sudah jelas, Surti, kenapa nenek melarang kau bermain ke tempatku. Aku tidak menyangka Cokro begitu tega berbuat sekejam itu. Jadi selama ini kau tidak mengetahui bahwa Guru Cokro adalah pembunuh kedua orang tuamu? Mau tidak mau, aku harus menuntut balas. Dan untuk sementara, aku terpaksa meninggalkan desa ini. Berarti juga kau akan meninggalkanku? Pakailah kalung ini, Surti. Aku pasti kembali. Ya, rebahan dari sini. Hati-hati. Dua orang kamu. Sebentar, Pak. Oh, Mau numpang tanya, ya. apa di kampung sini ada perguruan silat, Pak? Oh, ada. Belok kiri, belok kanan, dekat jembatan. Terima kasih, Mas. Monggo. Aku sudah bilang, jangan ikuti aku terus-menerus. Kembali saja ke rombongan tarianmu. Mereka sudah bubar. Aku sudah tidak punya apa-apa. Dan siapa-siapa lagi. Tolonglah aku. Sebenarnya aku tidak tega. Tapi aku juga tidak bisa mengajakmu kemana aku pergi. Aku berhutang budi padamu. Bagiku, itu berarti pengabdian. Aku tidak perlu pengabdianmu. Kau harus belajar hidup sendiri. Pergi. Tiga. Satu. Dua. Tiga. Ambil patah. Ayo, cepat. Tutup barisan. Ya.
Di sini tidak boleh menonton. Pergi. Masih menerima murid baru, Pak? Hah? Ayo, silakan masuk. Terima kasih, Pak. Iya. Ini pelajaran yang pertama. Dan ini yang kedua. Dan ini yang keempat. Dan ini yang kelima. Ini tidak ada dalam pelajaran. Terima kasih. Angga, tolong ambilkan kain. Lihat, Warni, gerakan kakek itu. Kau mau belajar sama dia? Ya, Ini kan bukan perguruan. siapa tahu ini bekas perguruan. Aku mau coba dia. Jangan jahil ya. Kalau mau coba-coba silakan masuk. Angga, Guru, siapa kau? Hebat juga pembunuh gelap itu. Satu malam dia membunuh 2 orang sekaligus. Satu ketua perguruan Raja Wali Terbang, dan satu lagi ketua perguruan Banyak Loncat. Berarti ilmunya lebih tinggi daripada guru itu. Dengar-dengar, pembunuh gelap itu adalah orang baru datang di desa ini. Angga, nanti kita disangka pembunuhnya. Ayo pergi. Alangkah baiknya kita hentikan pengembaraan ini. Kita cari sebuah desa yang tenang, hidup sebagai orang biasa, jauh dari keributan. Lupakan dendamu pada Cokro. Enak saja kau. Apa kau bisa melupakan begitu saja? Apa yang pernah diperbuat oleh perampok-perampok itu terhadap orang tuamu yang mati terbakar? Itu sudah kuanggap takdir. Takdir seperti pertemuan kita ini. Orang mati itu bisa di mana-mana, Angga. Dan dengan cara yang berbeda. Cara mati orang tuaku tidak wajar. Arwahnya akan menjerit bila anaknya ini tidak bisa membalaskan dendamnya. Tapi dendamu telah menyebabkan kematian 2 orang yang tidak berdosa. Dan akan menyusul kematian-kematian lainnya. Dan... Warni, kau tahu, manakala orang tidak lagi setia pada suara hatinya yang murni, maka kabur... Tapi Angga... Cukup! Kalau kau tidak senang, kau boleh pergi dari sini. Pergi!
Siapa kalian? Tanya, serahkan nyawamu. Lari, lari. Ayo, kejar kau, seru. Seru, bunuh. Kau pembunuh guru kami. Tidak. Kalian jangan salah paham. Tunggu. Turunkan aku. Kalian salah mengerti. Tunggu. Turunkan aku. Bagaimana dengan lukamu? Agak baik kan? Kakek sebenarnya siapa? Aku ininya sekedar penjual air tebu. Apakah kakek yang telah menyelamatkan kami? Oh, bukan. Kebetulan saya lewat. Saya dapatkan kalian sedang pingsan. Dan mayat-mayat berkelimpangan di sekitar kalian. Saya tebak kakek punya keahlian ilmu silat. Hanya sekedar olahraga, nak. Apalah artinya kakek yang buruk dan bungkuk ini? Kek, saya tertarik dengan ilmu silat kakek. Apakah kakek membimbing saya? Tapi tangan kanan kau belum sembuh betul, Angga. Tangan kiri saya bisa saya pergunakan. Ingat, Angga. Kau harus mampu menggunakan tenaga lawan untuk melumpuhkannya. Ini namanya tipu muslihat. Hidup ini penuh dengan irama, Angga. Jurus-jurus pun punya irama. Kau bisa mempelajarinya dari alam yang ada di sekeliling ini. Aku akan pergi sekarang. Kemana, Kek? Kenapa, Kek? Saya senang mengembara. Tapi sebelum itu, aku ingin mohon padamu, Angga. Seperti juga Warni mohon padamu. Lupakanlah dendammu pada Cokro. Iya, Angga. Tidak. Aku tetap pada pendirianku. Manakala orang tidak lagi mau setia pada suara hatinya yang murni, maka akan kaburlah batas antara baik dan buruk. Antara yang mana?
Angga, coba kau bayangkan. Untuk membalas dendam pada satu orang, sudah berapa banyak darah yang tertumpah. Dan sudah berapa banyak nyawa yang melayang selama dalam pengembaraanmu itu. Saya rasa, di hati kecilmu, jauh di lubuk sanubarimu, Cokro bukanlah orang yang bersalah. Kalau dia mau, sejak kecil kau sudah dibunuhnya. Lupakanlah dendammu pada Cokro. Tinggallah di gubuk ini dengan tenang. Ya, Ya, Kek. Kelak, kalau kalian punya anak, pasti secantik kau, Wani. Atau segagahmu, Angga. Sewaktu-waktu, bila aku mampir kemari, izinkanlah aku mengakuinya sebagai cucuku. Tentu, Kek. Selamat tinggal. Angga? Kakek. Wani. Angga, kakek pernah bilang kalau kelak kita punya anak, pasti akan segagah kau, Angga. Ya. Tapi tak mungkin. Wani. 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 Cokro? Cokro yang melakukan semua ini? Bangsat. Angga, Bromo. Angga, tunggu. Angga. Ya. Angga, apa maksudmu yang sebenarnya? Hah?
Kau mau bunuh diri? Enggak. Angga, anakku. Dengar dulu. Tidak ada lagi bicara aku anakmu. Sekarang putus hubungan kita. Terus, Angga. Kalau ini memang suatu penyelesaian, lakukanlah. Ini kesempatanmu buat membalas dendam atas kematian kedua orang tuamu. Buat Warni. Angga, jangan ragu. Habisi dia. Broto. Angga, habisi dia. Broto. Broto, mengapa sampai kau berbuat demikian? Di dunia persilatan ini, tidak ada seorang pun yang bisa melebihi aku. Kecuali kau yang selalu menghalang-halangi aku. Sekarang, impianku tercapai. Broto, insaflah. Insaflah, Broto. Umurmu sudah senja. Jangan banyak khotbah. Guru! Guru, betul dia pembunuh orang tuaku? Iya, aku berusaha menutup-nutupinya. Aku besarkan kau seperti anakku sendiri untuk menghapus dosa-dosanya. Aku harapkan dia insaf di hari tuanya. Ternyata tidak. Malah semakin menjadi. Jangan membacot terus. Siapa yang mau duluan mampus? Kau? Atau kau anak ingusan? Bangsa. Hati-hati, Angga. Tidak peduli. Nyawanya satu. Aku juga satu. Surti. Biarkan kedua orang goblok ini mampus. Enggak. Baru setelah itu kau jadi istriku. Kau memang cantik. Lepaskan Broto. Hah? Siapa yang mau mampus duluan? Kau. Angga! Broto. Jangan! Terlalu kau. Broto. Itu anakmu sendiri, tahu? Hasil perbuatanmu terhadap Darcy. Dia mati di hadapanku. Bunuh diri. Karena aku dikiranya kau botol. Dia anakku. Ya. Anakku dari Darcy. Ya. Anakku. Panggil aku bapak, nak. Kemari. Jangan sentuh dia, Broto. Tanganmu sudah terlalu berkelimang dosa. Aku banyak dosa. Ayo maju. Kalau kau ingin mampus.
Maafkan dia. Anakku. Sur. Bapak! Bapak!